Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Yusuf Soheri, guru akuntansi pada SMK Negeri 1 Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dengan Flipped Classroom dengan berbantukan aplikasi pajak. Pada proses pembelajaran, tentunya pendidik berharap tujuan pembelajaran dapat tersampaikan pada peserta didik di kelas. Untuk tersampaikannya materi pelajaran, SMK Negeri 1 Cianjur menggunakan platform digital selama masa pandemik. Platform digital diharapkan dapat digunakan oleh guru dan peserta didik sehingga dapat berinteraksi dalam pembelajaran, baik secara sinkronus dan asinkronus, sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Pada saat pembelajaran sudah dapat dilaksanakan 100% secara tatap muka, kepala sekolah tetap menginstruksikan kepada guru-guru untuk mengoptimalkan platform digital, sehingga guru diharapkan dapat menyediakan berbagai informasi terkait dengan materi pelajaran yang akan dipelajari di kelas. Dalam pemanfaatan platform digital, saya menggunakan Flipped Classroom dalam kegiatan pembelajaran, di mana proses pembelajaran menjadi terbalik. Sebelumnya, peserta didik menerima materi, dan ketika pertemuan di kelas, peserta didik hanya menyampaikan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan di kelas dalam rangka pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Adapun berbagai macam strategi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertama, terkait dengan kontennya, yang kedua, prosesnya, dan yang ketiga, produknya. Pada praktek baik pembelajaran kali ini, saya akan berfokus pada konten dan proses pembelajaran berdiferensiasi. Dengan berbagai macam kebutuhan dan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, merupakan satu tantangan bagi saya. Bagaimana caranya supaya materi pelajaran dapat tersampaikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pada proses pembelajaran yang saya lakukan, untuk menghadapi tantangan tersebut, saya mengawali kegiatan dengan melakukan koordinasi bersama guru bimbingan dan konseling beserta ketua program keahlian untuk mengetahui gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Sehingga dalam proses pembelajaran, melalui kegiatan awal, saya menyiapkan materi dengan menggunakan aplikasi pajak, di mana pada aplikasi tersebut terdapat tujuan pembelajaran, materi dalam bentuk PDF, video pembelajaran, tutorial penggunaan aplikasi, sehingga peserta didik dapat mempelajarinya di rumah sebelum ada pertemuan di kelas. Dan melalui aplikasi ini, materi pelajaran dapat dipelajari oleh peserta didik dimanapun sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Sehingga ketika pertemuan di kelas diharapkan peserta didik dapat memahami materi pelajaran sebelum pertemuan di kelas. Sehingga pada saat tatap muka dengan guru di kelas, peserta didik bertanya mengenai materi yang belum dapat dipahami pada guru. Aplikasi ini membuat para siswa lebih mudah dalam belajar pajak dan lebih menyenangkan untuk mereka. Aplikasi ini memuat video pembelajaran, materi ajar, dan latihan soal. Ada pula simulasi perhitungan pajak untuk membandingkan jawaban yang dihitung manual dan yang menggunakan aplikasi. Jadi berkesan lebih seru. Dan bagi teman-teman yang tidak masuk kelas tidak akan tertinggal tentang materi ini karena aplikasi ini bisa dicoba mereka di rumah. Di minggu kemarin saya nggak masuk pada saat pelajaran pajak.
Jadi saya kurang mengerti pada saat perhitungan pajak itu seperti apa. Tetapi pada saat Pak Yusuf memberikan aplikasi tersebut, aplikasi perhitungan pajak, jadi lebih mudah ya belajarnya, hanya memasukkan angka-angka saja. Dan sudah otomatis ada persenannya dan jumlahnya. Jadi dengan adanya aplikasi ini, saya lebih mudah dan lebih mengerti tentang pelajaran perhitungan pajak. Dan lebih senang ya belajar pajak dengan aplikasi ini. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikian praktek baik yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dimanapun berada. Salam dan bahagia.